بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Ar-Rabi' min Kutubit Tafsir As-Sufi Al-Isyari. Ya. Al-Kitab Ar-Rabi' min Kutubit Tafsir Al-Isyari As-Sufi alladhi darasahu Asy-Syaikh Muhammad Husain Az-Zahabi fi kitabihi At-Tafsir wal Mufassirun. Wa huwa kitab At-Ta'wilat An-Najmiyah. At-Ta'wilat An-Najmiyah li Najmiddin Dayah wa Ala'id-Daulah As-Sunnani. Jadi ini kitab tafsir sufi yang ditulis oleh dua ulama sufi ya. Itu dua ulama sufi. Mungkin pertama adalah Najmuddin Dayah dan tidak selesai, kemudian dilanjutkan oleh Ala'id-Daulah As-Sunnani. Jadi ini kitab yang tidak sempurna atau belum selesai ditulis, lalu kemudian mungkin sang penulisnya meninggal lalu dilanjutkan oleh yang kedua. Atau bisa jadi dalam satu waktu bersamaan ya mereka menulis bersama-sama ya Allah. Nanti kita lihat nih gimana prosesnya kok At-Ta'wilat An-Najmiyah ini bisa ditulis oleh dua orang. Dan kalau kita lihat kitab ini nisbatnya kepada Najmuddin ya, An-Najmiyah. Berarti kitab ini memang ide awalnya datang dari Najmuddin Dayah. Dzalika nisbatul kitab ila Najmuddin. At-ta'rifu bi mu'allifai hadzal tafsir. Nah, kita akan melihat atau baca biografi dari dua mufassir sufi ini. Allah fahadha tafsir Najmuddin Dayah wa mata qabla an yutimmahu. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung ya. Jadi ditulis pertama kali oleh Najmuddin Dayah, tapi beliau belum menyelesaikannya, keburu sudah meninggal. Fa akmalahu min ba'dihi Ala'id-Daulah As-Sunnani. Nah, kemudian disempurnakan oleh Ala'id-Daulah As-Sunnani. Wasan waddihu dzalika fi ma ba'd indal kalami an hadha tafsir. Ya, idzan faqad ishtaraka Najmuddin Ad-Dayah wa Ala'id-Daulah As-Sunnani fi hadha tafsir wa idzan lazimal kalam an hayati kullin minasy-syaikhain. Nah, karena itulah kata Syekh Zahabi, kita harus mengetahui ya biografi singkat dua penulis ini karena kitab ini ditulis oleh dua ulama yang berbeda ya. Amma Najmuddin Dayah fahuwa Syekh Najmuddin Abu Bakar ibn Abdullah. Nah, ini namanya nih, Najmuddin Dayah namanya Abu Bakar ibn Abdullah. Ibn Muhammad ibn Syahdar al-Asadi Ar-Razi al-Ma'ruf Bidayah al-Mutawaffa sanata 654 atau 54 wa 600 min al-Hijrah. Baik. Ulama al-Qarni kami akhwat. Ulama al-Qarni As-Sabi al-Tadis Sabi. Umurnya nggak terlalu jauh ya dari Syirazi tadi ya. Kalau Syirazi kan 666 ya, ini 654, berarti bedanya cuma 6 tahun ya. Dan dari wilayah yang tidak berjauhan ya, dari wilayah tidak berjauh. Kalian dari Roy, Ar-Razi itu Roy itu juga di wilayah Iran sekarang ini. Ya, kalau tadi Syirazi, kalau ini Roy, tidak terlalu jauh. Bisa jadi kalangan sufi juga banyak lah dari para ulama-ulama Persia. Ya. Tidak selalu dari Arab. Karena min khiyar sufiyah. Nah, ini termasuk tokoh sufi yang sangat ternama ya. Akhadat Tariq an Syaikhihi, ini Akhadat Tariq as-Sufi an Syaikhihi Najmuddin Abil Jinab al-Ma'ruf bil Bakri. Nah, ini guru beliau dalam ilmu tasawuf, ya Al-Bakri. Wa kana muqiman awwala amrihi bi Khawarizm. Nah, pertama tinggal di wilayah namanya Khawarizm. Tsumma kharaja minha ayyam hurubi Genghis Khan. Nah, ini kan tahun abad ke-7 ini ya. Karena Genghis Khan itu menguasai Baghdad tahun 656 Hijriah. Nah, ini beliau meninggalnya ini sebelum Baghdad dihancurkan oleh Genghis Khan ya. Dari Mongol. Genghis Khan, kalau bahasa kita Genghis Khan. Jadi beliau awalnya tinggal di Khawarizm. Karena Khawarizm ini adalah wilayah pertama yang diekspansi oleh Mongol. Oleh Tartar dan Mongol itu wilayah Khawarizm. Ya. Hingga nanti berujung sampai ke Baghdad. Akhirnya adalah ke Baghdad. Jadi ketika beliau tinggal di Khawarizm, akhirnya beliau pergi melarikan diri ya ketika Khawarizm. Tsumma kharaja minha ayyam hurubi Genghis Khan. Akhirnya beliau keluar pergi dari Khawarizm ketika peperangan atau penyerangan dari Genghis Khan ila biladir Rum ya, ke wilayah Rum. Jadi Genghis Khan ini bukan hanya wilayah Muslim saja ya. Jadi termasuk wilayah-wilayah Romawi. Romawi di sini masih Romawi Timur ya, yang belum dikuasai oleh umat Islam. Nah, itu juga termasuk yang diserang oleh Genghis Khan. Wa hunaka laqiya Sadruddin Al-Qunawi wa akhadha anhu. Lantas di tempat pelariannya ini beliau bertemu dengan
atau di Khwarizm ya. Beliau bertemu dengan Sadruddin Al-Qunawi. Ini Sadruddin Al-Qunawi juga termasuk tokoh sufi terkenal ya, masyhur sekali. Wa akhadha anhu wa yuqal innahu istashhada fi hurubi Genghis Khan. Bahkan ada yang mengatakan beliau pun ikut ya dalam peperangan melawan Genghis Khan. Kama yuqal innahu kama yuqal innahu madfunun bisyunziyah ya, di Baghdad. Nah, kemudian beliau meninggal dimakamkan di wilayah Baghdad ya, di Syunziyah. Ini sebelum Baghdad dikuasai oleh Mongol ya. Qurbas dari As-Sakti wal Junaid. Nah, ini di dekat kuburan seorang tokoh sufi juga yaitu As-Sarri As-Sakti dan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, jadi ini tokoh sufi terkenal yang juga dimakamkan di kuburan sufi yang juga terkenal ya, yaitu As-Sarri As-Sakti wal Junaid. Dan ini dua sufi terakhir ini sufi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Maka isyarat bahwa Syekh Najmuddin Dayari juga termasuk sufi dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Wa amma Alauddaulah As-Sunnani fahuwa Ahmad ibn Muhammad. Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad As-Sunnani Al-Bayananki Al-Mulaqab bi Alauddaulah. Al-Mulaqab bi Alauddaulah wa Ruknuddin. Al-Maulud sanata 600 59 atau 59 wa 600. Ini beliau lahir tahun 659. Padahal tadi siapa? Syedaya wafat 654 ya. Jadi sekitar 5 tahun setelah meninggalnya Najmuddin Dayah, ini kemudian Alauddaulah As-Sunnani kemudian lahir ya. Tafaqqaha wa talabal hadis ala katsiri min syuyukh asri. Beliau memulai dengan mengkaji ilmu hadis hatta bari'a fil ilmi. Qala Az-Zahabi. Az-Zahabi hada man ya akhwat? Az-Zahabi ini siapa yang dimaksud? Az-Zahabi sahibut tafsir wal mufassir atau Az-Zahabi al-akhar? Az-Zahabi al-akhar. Akhar ada man? Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi ya, sahibu Mizan al-I'tidal. Ya, wa sahibu wa sahib Mizan al-I'tidal ya, tilmid Ibn Taimiyah ya. Qala Az-Zahabi al-mu'arrikh wal muhaddits ya. Kana imaman jami'an. Jadi Alauddin Ad-Daulah ini dipuji oleh Az-Zahabi sebagai seorang imaman jami'an, seorang ulama yang banyak menguasai ilmu. Katsirut tilawah. Ya, walahu waq'un fin nufus. Jadi juga banyak membaca Al-Qur'an, walahu waq'un fin nufus. Apa nih? Waq'un fin nufus ini apa maknanya? Mungkin ada masalah ya dengan sesuatu pada dirinya, jiwanya. Wa kana yahuttu ala Ibnu Arabi wa yukaffiruh. Waq'un fin nufus ini maksudnya begini ya. Waq'un fin nufus ini beliau ini juga orangnya kritis ya. Waqa'a ala nafsi itu artinya kritis kepada banyak orang gitu ya. Nah, di antaranya siapa? Wa kana yahuttu ala Ibnu Arabi wa yukaffiruh. Jadi beliau ini termasuk orang yang mencela Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi benar sufi juga. Ibnu Arabi itu sufi juga ya. Bahkan kemudian sampai pada level mengkafirkannya. Jadi Alauddaulah As-Sunnani ini seorang ahli hadis yang kemudian menafsirkan kitab tafsir sufi, tapi beliau juga mencela sebagian kalangan sufi. Nah, dan perkiraan sih kalangan sufi yang beliau cela adalah bukan sufi Isyari ya, tapi sufi Nazari. Karena Ibnu Arabi ini termasuk sufi yang nanti jenis kedua. Wa kana mali hisyakal ya, husnul khalqi ghazirul fatwa. Nah, ini fisiknya lah ya, fisiknya mali syakal ya, mali syakal itu mungkin semampai gitu ya, kemudian cukup ganteng misalnya. Ghazirul fatwa. Katsirul birri, banyak melakukan kebaikan. Yasullahu min amlaki wa tis'ina alfan fa yunfiquha fil qura. Ya, yang biasa menggunakan hartanya untuk melakukan derma ya. Nahwa tis'ina alfan sampai 900.000 dinar atau dirham yang beliau infakkan untuk qura ya, untuk ibadah. Akhadha an Sadruddin Ibn Hamawayh. Nah, guru-gurunya diantaranya Sadruddin Ibn Hamawayh wa Sirajuddin Al-Qazwini wa Imamuddin Ibn Ali Mubarak Al-Bakri wa dzakara aw dzukira anna musannafatihi tazid ala 300. Nah, juga termasuk banyak produktivitas ilmunya. Beliau menulis kitab sampai 300 kitab ya. Wa dzakarahu Al-Asnawi fi tabaqatihi. Nah, baik. Al-Asnawi ini fi tabaqati menyebutkan ya. Berarti ini kemungkinan beliau mazhabnya Syafi'i ini.
Ya, Syekh Alauddin As-Sunnani ini bisa jadi mazhabnya Syafi'i karena Imam Al-Asnawi termasuk Syafi'i. Imam Al-Asnawi ini termasuk ulama usul dari mazhab Syafi'i. Nah, menyebutkan dalam tabaqatnya, ya tabaqat Syafi'iyah, waqal kana atau bisa jadi bukan tabaqat Syafi'iyah ya, bisa jadi tabaqat Sufiyah. Nah, bisa tabaqat yang lain. Yang penting kitab yang terkait dengan biografi. Waqala kana aliman mursyidan lahu karamat wa tasanif fi tafsir wa tasawwuf wa ghairihima. Jadi seorang alim dan mursyid ya menjadi guru atas para murid-murid yang juga belajar tasawuf, memiliki banyak karomah dan karya tulis dalam bidang tafsir, tasawuf dan selainnya. Wa min musannafatihi Madarijul Ma'arij. Nah, di antara karyanya adalah Madarijul Ma'arij dan wa Takmilatut Ta'wilat An-Najmiyah. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, dan juga di antara karyanya adalah kitab yang menyempurnakan Ta'wilat Najmiyah karya Najmuddin Daya. Ya, wa dzakara sahibu Kasyfud Dunun. Nah, lalu penulis kitab Kasyfud Dunun, man ya akhwat? Sahibu Kasyfud Dunun ada man? Hah? Ini kitab biografi juga ya, kitab biografi juga. Selain Tabaqat Al-Isnawi, ada kitab Kasyfud Dunun. Kasyfud Dunun hadza li Haji Khalifah. Li Haji Khalifah. Anna lahu tafsiran kabiran fi 13 mujalladan. Bahwa sahabat Alauddin As-Sunnani ini memiliki kitab tafsir yang ditulis sebanyak 13 jilid. Ya. Walakin lam yubayyin lana in kana hadha tafsir ala tariqatil qawmi atau tariqatil mufassirin. Tapi yang jadi masalah, beliau ini tidak menuliskan ya atau tidak menjelaskan bagaimana manhaj dalam penulisan tafsirnya. Ya. Walakin lam yubayyin lana in kana hadha tafsir atau beliau belum menjelaskan kalau tafsirnya itu rupanya balikannya ya, rupanya tafsirnya itu mengikuti jalan ulama yang lain. Wa kana rahimahullah qad dakhala bilad at-Tatar thumma raja'a wa sakana Tibris wa Baghdad. Nah, jadi beliau juga kan hidupnya di masa-masa di masa-masa Tatar dan Mongol mengekspansi dan menjajah wilayah Islam ya, walaupun nanti alhamdulillah ada sebagian dari penguasa Tatar itu masuk Islam. Nah, makanya beliau sempat kemudian tinggal ya di bilad Tatar yang sekarang ada di Mongolia. Lantas kemudian Raja'a wa sakana Tibris wa Baghdad. Lalu akhirnya beliau pulang ke wilayah Baghdad atau Tibris. Wa mata fi Rajab sanata 60 wa 30 wa 700 min al-Hijrah. Dan wafat pada abad ke-8 Hijriah tahun 736 Hijriah. Berarti umurnya sekitar berapa nih akhwat? Lahir tadi 659, wafat 736. Berapa tuh? Berapa tahun? Kira-kira. Hah? 59 berarti 41 ya. 41 ditambah 36 berapa? 41 tambah 36 77 ya. Jadi umur Alauddin As-Sunnani ini sekitar 77 tahun. Ya, umur yang tidak terlalu banyak tapi insyaallah barokah. Ini Alauddin As-Sunnani ya. Jadi cukup banyak informasinya terkait dengan Alauddin As-Sunnani. Jadi kitab intinya At-Tawilat An-Najmiyah ini ditulis oleh dua ulama ya. Pertama oleh Najmuddin Daya, lalu disempurnakan oleh Alauddin As-Sunnani. Nata'arraf ala at-tafsir wa tariqatihi. At-tarifu bihadza tafsir wa tariqatu muallifaihi fihi. Ya, bagaimana tafsir ini dan manhaj yang digunakan dua muallifnya. Yaqau hadza tafsir fi 5 mujalladat kibar. Jadi kitab tafsir ini ditulis sebanyak 5 jilid, ya 5 jilid tebal. Wa min nusqa maqtuta bidaril kutub. Nah, ada manuskripnya di Darul Kutub, wa hiya allati raja'na ilaiha. Nah, kata Syekh Tabi, inilah yang kami rujuk untuk dikaji. Yantahi al-mujal ar-rabi inda qaulihi ta'ala fil ayatain min surat Az-Zariyat. Jadi jilid yang keempat itu jilid yang keempat yaitu terakhir dari jilid keempat adalah surat Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 ya. Yaitu firman Allah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Jadi jilid yang keempat ini menjelang jilid yang terakhir itu sampai surat Az-Zariyat. Wa hadza huwa nihayah ma wasala ilaihi Najmuddin Daya. Nah, ini informasi penting nih ya, akhwat. Jadi Najmuddin Daya itu menulis tafsir At-Ta'wilat An-Najmiyah dari jilid pertama sampai jilid yang keempat berakhir sampai surat Az-Zariyat ya ayat 17 sampai 18. Ini batas akhir
karya dari Najmuddin Daya. Ya. Jadi Najmuddin Daya menulis sampai sini. Wa amal mujallad al-khamis, adapun jilid yang kelima, bahwa takmilatun li hadza tafsir katabahu Alauddaulah. Nah, jadi Alauddaulah dalam hal ini menafsirkan dari surat Az-Zariyat pertengahan sampai akhir. Berarti surat Az-Zariyat itu juz berapa? Az-Zariyat juz 27. 27 ya. Jadi atur ke atas ya. 26. Nah, 26. 26. Ya, Akhir 26 sama awal. Oh, ada sebagian 26, ada sebagian 27 ya. Az-Zariyat gitu. Nah, jadi itu juznya ya anggaplah 26 awal ya. 26 awal karena pertengahan ini kan. Jadi Alauddaulah As-Sumnani kan menulisnya dari surah Az-Zariyat ayat ke-19. Nah, ini berarti juz 26 juz 26 awal ya. Sampai juz 30 berarti ada sekitar 4 juz yang ditulis oleh Alauddaulah, sedangkan 26 juz itu ditulis oleh Najmuddin Daya ya. Atau 4 jilid oleh Najmuddin Daya, 1 jilid oleh Alauddaulah As-Sumnani. Baik. Jadi al-mujallad al-khamis bahwa takmilatun li hadza tafsir kata bahwa Alauddaulah wa ja'alahu tatimmah li kitab Najmuddin Daya yang dijadikan sebagai penyempurna dari tafsir Najmuddin Daya. Waqad qaddama li hadhihi takmilah bi muqaddimah tawilah la yafhamuha illa man ya'rif lughatal qaum. Kata Syekh Az-Zahabi, Syekh Alauddaulah As-Sumnani itu memberikan muqaddimah juga ya terhadap kitab yang menyempurnakan kitab Najmuddin Daya ini, tapi dengan muqaddimah yang sangat panjang dan tidak ada yang memahami maksudnya kecuali hanya sufi saja. Jadi artinya tidak ini menggunakan lafaz-lafaz sufi semua gitu ya. Wastilahatihim, menggunakan istilah-istilah mereka. Ya nggak ada yang bisa memahami maksudnya kecuali kalangan sufi aja. Walihadza yaqulu fiha. Karena itulah dia berkata di dalam bukunya itu, wala yu'minu ahadun billadzi qultuhu illa ba'da suluk. Tidak akan ada yang percaya dengan apa yang aku ucapkan ini kecuali kalau dia sudah melewati jalan sebagai sufi. Nah, kita yang nggak pernah ikut thariqah sufi ini jangan-jangan nggak bisa belajar kitab ini. Nah, jadi yang bisa membaca, memahami isinya cuma yang mengikuti thariqah sufiyah. Wa musyahadatihi, atau dia yang langsung menyaksikan ya, terlibat secara langsung dengan sufi. Min haitsul ayan, ya dengan secara fisik dan melihat. Jadi bukan hanya belajar, bukan lewat proses membaca buku mereka saja, tapi tidak terlibat secara fisik dengan kalangan sufi. Ya, masami'ahu min hadzal bayan. Yaitu terkait dengan yang mereka dengar dari penjelasan-penjelasan dari ucapan-ucapan para ulama sufi. Nah, ini udah menjelaskan bahwa ini memang menggunakan kalimat yang sulit. Tapi kita lihat lah gimana sih isinya, sesulit apa gitu ya. Kita yang mungkin mengetahui beberapa mufradat, nah ini apakah memang sulit memahaminya. Tapi di sini Syekh Az-Zahabi tidak menyebutkannya malah ya. Nah, mungkin Syekh Az-Zahabi sendiri tidak bisa memahaminya juga. Makanya beliau tidak memberikan contoh bagaimana sih ucapan yang kemudian tidak ada yang mengatakan kecuali mereka saja. Al-muhim, tsumma ba'da an faragha minal muqaddimah. Nah, setelah kemudian beliau menulis muqaddimah, barulah masuk kepada fassara al-Fatihah ala tariqatil qaum. Ya, lantas kemudian mulai menafsir al-Fatihah. Ini agak-agak muskil ini ya. Tadi di sini waqad qaddama li hadhihi takmilah. Ya, diberikan muqaddimah atas takmilah ini oleh Alauddaulah As-Sumnani. Oh, berarti ini maksudnya setelah muqaddimahnya ini diletakkan di depan juga ya, bukan diletakkan di halaman yang juz kelimanya. Jadi gini, kemungkinan kitab ini ada 2 muqaddimah. Muqaddimah pertama adalah muqaddimahnya Najmuddin Daya, yang kedua muqaddimah Alauddaulah As-Sumnani. Nah, baru kemudian masuk kepada tafsir surat Al-Fatihah. Jadi tidak diletakkan muqaddimahnya itu di jilid 5, tapi diletakkan di jilid yang pertama. Tsumma ba'da an faragha minal muqaddimah fassara al-Fatihah ala tariqatil qaum. Lantas kemudian menafsirkan surah Al-Fatihah berdasarkan pendekatan al-qaum. Al-qaum di sini maksudnya adalah kalangan sufi, ya. Al-qaum di sini kalangan sufi. Ma'anna Najmuddin fassaraha awwala kitab. Ya. Oh, atau begini ya, Afwan. Jadi Syekh Alauddaulah ini juga menafsirkan Al-Fatihah ya di samping Najmuddin Daya. Jadi bukan hanya dia menyempurnakan dari surah Az-Zariyat ya, tapi juga beliau menafsirkan surah Al-Fatihah dan itu bersamaan dengan Al-Fatihah yang ditafsirkan oleh Najmuddin Daya. Artinya untuk Al-Fatihah ada 2 tafsir di sini ya. Summa ba'da dzalika ibtada'a bi suratit Tur. Nah, baru kemudian
siapa Alauddin As-Sumnani melanjutkan dengan surat At-Tur. At-Tur setelah Zariyat ya. Kalau dalam urutan Al-Qur'an At-Tur setelah Zariyat. Nah, berarti Syekh Alauddin ini begini, metode Syekh Alauddin ya, manhaj beliau dalam menulis pertama kasih muqaddimah ya di halaman depan, memulai surah Al-Fatihah ya, padahal Najmuddin Hidayah juga sudah menafsirkan Al-Fatihah. Jadi beliau menafsirkan lagi, langsung loncat kepada surat At-Tur. Ya. Wanta inda akhir Quran, dan itu diselesaikan sampai surat An-Nas. Tapi dengan catatan wa yulahat annahu lam yukmil tafsir surat Az-Zariyat. Nah, tetapi yang jadi masalah, As-Sumnani tidak menyelesaikan tafsir surat Az-Zariyat yang belum diselesaikan oleh Dayah. Gitu ya. Nah, maka tafsir surat Az-Zariyatnya hanya sampai ayat ke-18. Sisanya itu tidak ditafsirkan. Ya. Allati mata Najmuddin qabla an yafrugha min tafsiriha. Yang mana Najmuddin Hidayah meninggal sebelum menyelesaikan surat Az-Zariyat tadi. Waladzi yaqra'u fi hadza, paham ya Fat ya. Ini bagaimana posisi tafsir antara Dayah dengan Sumnani ya. Jadi mereka masing-masing punya muqaddimah, kemudian Al-Fatihah juga masing-masing menafsirkan. Lantas Al-Baqarah sampai Az-Zariyat ayat 18 itu oleh Dayah, sedangkan At-Tur sampai An-Nas itu oleh Sumnani. Berarti ada yang belum ditafsirkan, yaitu sebagian dari surat Az-Zariyat. Ada yang mau jadi relawan, mau nafsirin sebagian Az-Zariyatnya? Tapi harus paham tasawuf, ya. Harus menggunakan pendekatan ilmu tasawuf. Ya. Itu masih ada sisa berapa ayat belum ditafsirin. Wallahualam ya, apakah ada yang sudah nyempurnain atau tidak ya. Walladzi yaqra'u fi hadza tafsir wa yuqarinu baina ma katabahu Najmuddin Hidayah wa baina ma katabahu Sumnani yalhad anna hunaka farqan baina tafsirain. Nah, ini penilaian Syekh Az-Zahabi ya. Antara dua kitab tafsir ini, atau antara tafsirnya Dayah dari Al-Fatihah sampai Az-Zariyat dan At-Tur sampai An-Nas oleh As-Sumnani, itu ada perbedaan yang cukup mencolok lah ya, dari sisi manhajnya, dari sisi pendekatan tafsirnya. Apa itu? Dzalika annal janibil ladzi katabahu Najmuddin yata'arradu fi ahyan al-tafsir adh-dhahir. Nah, karena Najmuddin Hidayah itu masih menafsirkan Al-Qur'an itu secara zahir, tidak sepenuhnya isyari gitu ya. Tidak seperti Asy-Syirazi sebelumnya. Jadi dia masih menafsirkannya secara zahir berdasarkan pendekatan tafsir pada umumnya. Tsumma yaqibuhu bit tafsir isyari qailan. Setelah itu baru menafsirkan dengan metode isyarah. Wal isyaratu fihi ilaihi, dan sembari dia berkata wal isyaratu fihi ila kadza wa kadza, dan tafsir isyaratnya adalah begini-begini setelah beliau menafsirkan secara makna zahir dari ayat ya. Wa ma yadhkuruhu min at-tafsir isyari sahlul ma'qad. Selain itu kata Syekh Az-Zahabi, kalau Najmuddin Hidayah tafsir isyarinya itu sederhana gitu, enggak jelimet-jelimet gitu ya, enggak kayak tadi tafsir Syirazi gitu. Dia sesuatu yang sederhana dan masih mudah lah dipelajari oleh para peneliti tafsir ya. Di annahu la yaqumu ala qawaid minal falsafati sufiyah, karena dia tidak menggunakan atau tidak berpegang kepada kaidah-kaidah filsafat yang menggunakan ungkapan-ungkapan yang jelimet dalam kaidah sufi. Kama annahu yarbitu bainal ayat. Bahkan di dalamnya itu terdapat munasabah ya. Jadi Syekh Najmuddin Hidayah juga melakukan rabatul ayat ya, dalam ilmu Al-Qur'an namanya disebut munasabah, jadi hubungan antara ayat sebelum dan setelahnya. Baik. Nah, adapun untuk yang Sumnani, amal janibul ladzi katabahu Sumnani fala ya'rudu fihi 'alal ma'ani adh-dhahirah. Ini perbedaannya ya antara Dayah dan Sumnani. Adapun untuk Sumnani, maka dia fala ya'rudu fihi 'alal ma'ani adh-dhahirah. Tidak ada yang tafsirnya itu yang kemudian terkait dengan makna zahir. Jadi mirip seperti Syirazi pada tafsir Ar-Ra'isul Bayan ya. Kama annahu laisa fihi suhulah, yang juga tidak mudah untuk memahami tafsir Sumnani ya. Allati fil janibil ladzi katabahu Najmuddin, kalau dibandingkan dengan tafsir yang ditulis oleh Najmuddin Hidayah. Jadi lebih sulit daripada memahami tafsirnya Dayah. Bal huwa tafsirun mu'aqqadun mughlaq. Digambarkan oleh Syekh Az-Zahabi sebagai tafsir yang mu'aqqad. Mu'aqqad itu yang sulit, jelimet sekali, yang mughlaq, ya, yang tertutupi dari pemahaman yang mudah dipahami oleh banyak orang. Wasirru fi dzalika. Lantas apa alasannya? Kenapa Sumnani kok sulit sekali, Dayah kemudian lebih mudah? Ya, annahu banau ala qawaid falsafiyah sufiyah. Karena beliau Sumnani menafsirkannya itu dengan pendekatan filsafat ala sufi gitu ya.
Hadhil qawaid dzakaraha fi muqaddimati takmilah. Nah, kaidah-kaidah inilah yang dia sebutkan, yaitu As-Sumnani sebutkan di dalam muqaddimah takmilahnya, ya. Wa hiya yatul dzikruha wa yasubu fahmuha, yang mana panjang sekali ungkapannya dan juga sangat sulit sekali memahaminya. Wa yakfi an usyirahuna ila ba'dhi minha. Ini baru nih si Azhari menyebutkan, ya. Ini baru menyebutkan yang dimaksud dengan muqaddimah sulitnya As-Sumnani. Nah, ini disebutkan. Pamasalan. Ya, contohnya narahu yuqarriru fi hadhil muqaddimah. Misalnya beliau menjelaskan tentang di dalam muqaddimahnya. Ini siapa ya, akhwat? As-Sumnani atau Najmul Hidayah yang dimaksud dengan muqaddimah ini? Hah? Yang dimaksud Sumnani. As-Sumnani ya, bukan Dayah ya. Jadi ini muqaddimah yang cukup berat nih, pahami. Anna kulla ayatin laha sab'atu abtun. Setiap ayat ada tujuh makna batin. Kullu batnin yukhaliful akhar. Setiap makna batin yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi makna batin satu ayat ya 7 makna batin, bayangkan. Dan satu sama lain beda. Fal makna alladhi yajri ala hadzal batn yughayirul makna alladhi yajri ala batil akhar. Makna yang ada dalam satu batin itu beda dengan makna di batin yang lain. Tsumma yuwaddihu lana hadzal butun as-sab'ah. Lalu dia menjelaskan ya 7 makna batin dari ayat ini. Fabatnun maksusun bitabaqah al-qalibiyah. Wabatnun maksusun bil latifatin nafsiyah. Wabatnun maksusun bil latifatil qalbiyah. Wabatnun maksusun bil latifatis sirriyah. Wabatnun maksusun bil latifatir ruhiyah. Wabatnun maksusun bil latifatil khafiyah. Mana khafiyah, ruhiyah, sirriyah itu bedanya apa? As-sirriyah dan khafiyah itu bedanya apa? Tapi nama beliau ini beda gitu ya. Kalau kita terjemahnya kan sama aja gitu ya. Sirrun sama kopi kan sama aja, samar gitu ya. Ini nama beliau beda ya. Wa batnun maksusun bil latifatil haqqiyah. Ya, wa li tawdihi dzalika fassara lana qauluna. Kemudian dikasih contoh ya. Ini kan ada 7 ya. Tadi apa 7 itu? Pertama at-tabaqah al-qalibiyah. Yang kedua al-latifah nafsiyah. Yang kedua, yang ketiga al-latifah al-qalbiyah, yang keempat al-latifatus sirriyah, yang kelima al-latifatur ruhiyah, yang keenam al-latifatul khafiyah, dan yang ketujuh al-latifatul haqqiyah. Ya, ada 7 tadi ya. Dari kata qalib, nafas, sir, ruh, khafi, haqqi ya. Ada kurang enggak? Ini apa namanya? Yang tolong ya. Pertama qalib, kedua yang pertama ini ya al-qalibiyah, yang kedua nafsiyah, ya, yang ketiga qalbiyah ya. Qalibiyah dengan qalbiyah beda ya. Qalib, nafsiyah, qalbiyah, lalu sirriyah yang keempat, yang kelima ruhiyah, dan yang keenam khafiyah, sedangkan yang ketujuh al-haqqiyah. Nah, ini 7 batin fil Qur'an, fi ayatil Qur'an ya. Ada 7 makna batin di dalam ayat Al-Qur'an dengan istilah-istilah seperti ini. Berarti ya, setiap satu ayatnya ditafsirkan dengan 7 batin. Gitu ya. Nah, ini kasih contoh, beliau kasih contoh ya. Misalnya seperti dalam surah An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ini kalau kita sih belajar ilmu tafsir ya, ayat ini sudah kita katakan begini. Ini kan sudah masuk ini, kalau lagi ditafsirkan gitu ya. Ayat ini sudah masuk dengan ayat yang lain, ngapain ditafsirkan lagi? Tapi kalau dia gimana nih menafsirkannya? Al-ayah ya. Ala hadhil butun sab'u tafsirat. Ini ayat la taqrabus sholata wa antum sukara itu ada 7 tafsir. Kullun yukhaliful akhar. Setiap tafsir berbeda dengan yang lain. Tsumma huwa lam yaqif inda hadzal had bal ta'addahu ilal qaul bi anna likulli ayatin sab'una batnan bal sab'u mi'ah. Bahkan tidak sampai di sini ya, kata Syekh Az-Zahabi ya, bahkan setiap ayat itu kata As-Sumnani beliau berkata akan melahirkan 70 makna batin. Bahkan sampai 700 makna batin. 7 makna batin aja udah bingung gitu. Istilah nafsi, qalib, qalbi, haqqi gitu ya. Apalagi kalau sampai 70 makna batin dan sampai 700 makna batin. Waddaha dzalika bi kalamin yatul dzikru. Ya, beliau sebutkan dengan panjang lebar jelaskannya. Nah, karena penasaran nggak sih dengan kitab tafsirnya ya, Pak? Kira-kira apa isinya gitu tafsirnya? Ya ada 7 makna batin sampai 70 dan 700 makna batin. Ini nggak dijelasin sama Syatabi. Mungkin Syatabi ini mengatakan, untuk apa juga dimasukkan dalam kitab tafsir fasirunnya. Itu terlalu ribet juga. Gitu. Artinya saya ingin mengatakan ini, mengisyaratkan kalau ingin membacanya, rujuk aja langsung ke dalam kitab At-Ta'wilah An-Najmiyah ini.
Tapi mungkin ya alhamdulillahnya As-Sunnani cuma menafsirkan 4 juz ya. Jadi nggak ada masalah. Ya. Sedangkan 26 juz yang lain itu oleh Najmuddin Hidayah cukup sederhana. Ya, bayangkan kalau dari ayat pertama sampai ayat akhir berapa jilid itu kira-kira. Ini cuma 4 juz sudah segininya gitu. Baik, wa'ala jumlah ya, kesimpulan akhirnya wa naktafi bihadzal qadar ya akhwat ya. Fahadha tafsir al-ma'ruf bi ta'wilatin najmiyah yu'addu min ahami kutubit tafsir al-syariah. Ala kulli hal ya, intinya sih tafsir najmiyah atau ta'wilat najmiyah ini kalau dalam kajian tafsir sufi merupakan tafsir yang paling paling penting lah ya, termasuk tafsir rujukan oleh kalangan sufi dalam tafsir isyari. Wa huwa aqrabu ila al-fahmi min ghairihi. Laula ini tadi saya katakan ya, nyambung juga dengan perkataan Syekh Az-Zahabi. Wa huwa aqrabu ila al-fahmi. Tafsir itu sebenarnya sangat bagus sekali gitu ya. Seakan Syekh Az-Zahabi mengatakan tafsir sangat bagus sekali, mudah dipahami. Laula hadhihi takmilah. Kalau seandainya enggak disempurnakan oleh Sunnani. Gitu ya. Ya, kalau seandainya daya ini selesai, tafsirnya 30 juz itu lebih bagus gitu ya daripada ditambahi oleh Sunnani gitu ya. Ya ini ya itu bahasa saya ya. Tapi kesannya kayak gitu ya. Ini sangat mudah dipahami. Laula hadhihi takmilah. Ya, kalau seandainya tidak ada karya Sunnani di sini. Wa ilaika namadzid minha. Nah, ini contohnya baru akan beliau sebutkan ba'duha li Najmuddin wa ba'duha li Ala'id Daulah. Nanti akan dikasih contoh ya bagaimana perbedaan antara tafsir Najmuddin dari juz 1 sampai 26 dan tafsir Ala'id Daulah As-Sunnani dari juz 26 sampai 30. Li ta'rif al-farqa baina tafsiraini wa talmasu ikhtilafal masyrabaini. Agar kita bisa tahu ya perbedaan dua tafsir dan perbedaan dari dua sumber tafsir sufi yang sama-sama sufi tapi dua sumber penafsiran berbeda. Baik. Nah, ini tafsir namanya tetap At-Ta'wilatun Najmiyah tapi dengan dua mu'alif Najmuddin Hidayah dan Ala'id Daulah As-Sunnani. Padahal uniknya ya, Ala'id Daulah As-Sunnani tadi perspektif saya ini orangnya lebih malah kesannya tidak terlalu sufi. Karena Ala'id Daulah ini menurut persepsinya Az-Zahabi termasuk ahli hadis. Bahkan mengkafirkan Ibnu Arabi. Tapi rupanya sufinya lebih ribet daripada Najmuddin Hidayah gitu ya. Nah, inilah perubahan manusia ya, pemikirannya bisa berubah atau bisa berkembang tergantung kepada proses keilmuannya. Baik. Qala Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullahu taala ya mubayyinan li amtilatin ya min tafasir Najmuddin Ad-Daya wa Ala'id Daulah As-Sunnani. Faqal ya min ta'wilat Najmuddin Ad-Daya. Nah, di antara contoh-contoh tafsir ya ta'wil di sini maksudnya pemaknaan ya tafsir Al-Qur'an menggunakan tafsir isyari yang ditulis oleh Najmuddin Hidayah ya. Fi suratil Baqarah. Inda qawlihi ta'ala fil ayat 249 falamma qala qalutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man irtarafa ghurfatan bi yadihi. Yaqul Asy-Syaikh Najmuddin Hidayah wal isyara fiha yani at-tafsir al-isyari ya min hadhihi al-ayah. Al-isyara fiha yani at-tafsir al-isyari min hadhihi al-ayah. Anna Allah Ta'ala ibtala al-khalqa binahri dunya ya wa ma'i zinatiha wa ma zuyyina lil khalqi fiha biqaulihi ta'ala zuyyina lin-nas hubbu syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir ayat. Liyadhhara al-muhsin minal musii wal yumayyizal khabitha minat thayyib wal maqbul minal mardud. Baik. Nah, kalau kita lihat ya tafsirnya Imam Najmuddin Hidayah ya, ketika beliau menafsirkan ayat yang mengkisahkan ya terkait dengan kisahnya Talut sebelum berperang melawan Jalut ya. Allah kemudian menguji pasukan Talut dari Bani Israel ya dengan satu sungai yang dilewati oleh mereka. Lantas kemudian Talut berkata, "Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni." Barang siapa meminum ya dari air tersebut, maka bukan bagian dariku, maksudnya dia tidak akan bisa bertahan dalam zat ini. Ya, sedangkan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia bagian dariku untuk bisa bersabar dalam jihad. Illa man ittarafa ghurfatan biyadi. Ya, kecuali diberikan kekecualian boleh meminumnya hanya dengan cidukan tangan. Ya.
Tapi apa? Hadhil qissah haqiqiyah am khayaliyah? Kisah Talut ini hakiki atau dongeng? Hah? Hakiki. Hakiki ya. Kalau kita mengatakan dongeng, kafir gitu. Berarti mengingkari kisah Al-Quran ya. Kisah ini hakiki, berarti ada nggak sungai dalam arti sebenarnya yang dilewati oleh pasukan Talut? Ada nggak sungai sebenarnya? Hah? Ada nggak? Ada. Ya ada, jelas ya. Artinya sungainya ada, airnya ada, dan terus secara hakiki ada, zahirnya. Nah, jadi ini namanya disebut dengan tafsir zahir. Jadi secara zahir airnya ada, sungainya ada, ya dan seterusnya. Tapi kemudian ditafsirkan oleh Syekh Najmuddin Daya dengan tafsir isyari, bahwa yang dimaksud dengan sungai ini apa? Sungai yang hakiki. Sungai yang hakiki itu maksudnya apa? Nah, beliau mengatakan ya yang dimaksud dengan sungai hakiki ini secara isyarah gitu ya, bukan secara zahirnya adalah naharud dunia, yaitu dunia itu sendiri ya. Jadi sungai itu yang berkumpul di dalamnya air itu digambarkan seperti dunia ini sendiri. Nah, airnya wa ma'u zinatiha, airnya itu adalah perhiasan-perhiasan yang ada di dunia ini. Nah, itu isyarah gitu kan. Jadi isyarah itu malah tidak terkait dengan hakikoh dari ayatnya, tidak terkait dengan zahir ayatnya gitu. Zahir ayatnya sih sungai dan air yang memang nyata ada, tapi secara isyarat kemudian ditafsirkan dengan makna dunia dan perhiasannya. Ya. Dan kemudian beliau ya, mengkaitkan ayat ini dengan surat yang lain yang berbicara tentang masalah perhiasan dunia bagi manusia. Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Nah, apa tujuannya? Nah, kalau di sini kan Allah mengatakan, "Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni." Secara zahir gitu ya, terkait dengan masalah pasukannya yang nanti akan bertahan dalam perjalanan jihad atau tidak. Tapi kemudian ditafsirkan tujuannya adalah liyudhira al-muhsin liyudhira al-muhsina minal muhsin. Jadi perhiasan dunia itu digambarkan atau diberikan kepada manusia ya, diujikan kepada manusia untuk bisa diketahui siapa yang di antara manusia itu liyudhirul muhsin minal muhsin. Siapa yang kemudian bisa melewati ujian tersebut hingga bisa dibedakan antara yang melakukan kebaikan dan yang melakukan keburukan. Ya. Padahal kalau dalam pernyataan Talut kan fa innahu minni falaysa minni gitu kan kalau istilah Talutnya ya. Nah, tapi kalau untuk tafsirnya untuk membedakan antara muhsin dan muhsin. Wal yumayyizul khabitha minat thayyib. Atau membedakan antara yang buruk dengan yang baik. Ya wal maqbul minal mardud, antara yang diterima amalnya dan yang ditolak. Wa kama qala ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, juga dikuatkan dengan ayat yang lain ya, yang menafsirkan surat Al-Baqarah tadi bahwa Allah menjadikan dunia ini zinahnya ya, perhiasannya itu sebagai media untuk menguji manusia untuk mengetahui siapa yang baik amalnya dan soal kafir. Nah, maka kemudian ya Talut menguji mereka. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Yani min auliya ini wa muhibbi wa muhibbi wa tullabi. Yani min auliya ini wa muhibbi wa tullabi. Walau ikhtisasun bi qurbi wa qabuli wa takhalluq bil akhlaqi wa nailil harama minni. Jadi yang dimaksud yang dimaksud dengan muhibbi ya nisbah di sini nisbah kepada siapa ya? Ya apa? Hah? Tumamtahanahum. Imtahanahum di sini manil fa'il. Yang dimaksud oleh Syekh Najmuddin Daya. Hah? Al-fa'il al-haqiqi itu siapa di sini? Tumamtahanahum. Lalu kemudian diuji, mereka diuji dengan dunia tadi. Siapa ya? Hah? Al-Junud. Nah, yang menguji, fa'ilnya, al-mumtahinnya siapa? Oh, fa'ilnya. Talut apa Allah? Allah, Ustaz. Allah. Artinya gini, secara zahir yang mengujinya adalah Talut, ya kan? Tapi secara isyari, karena ini terkait dengan dunia dan perhiasannya, yang menguji adalah siapa? Allah. Gitu. Secara isyarinya gitu ya. Jadi Talut menguji pasukannya dengan seperti itu. Nah, padahal tadi kan digambarkan sungai dan air itu adalah dunia. Berarti Allah yang kemudian digambarkan menguji manusia dengan dunia itu. Maka yakni min auliyai, yaitu wa man lam yat'amhu fa innahu minni.
Ya barang siapa yang tidak meminumnya maka dia bagian dariku. Maksudnya di antara wali-wali Allah yang bisa selamat dari ujian dunia. Ya, maka mereka lah wa muhibbi yang betul-betul mencintaiku, maksudnya Allah gitu ya. Watul labi yang meminta atau memohon kepadaku ya, walau ittisasum bi qurbi wa qabuli, dan mereka kemudian memiliki kekhususan untuk dekat kepadaku yaitu Allah SWT. Wa takhalluq bi akhlaqi wa nailul karamah minni. Ya, lalu kemudian bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah dan bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena Nabi SAW yaqul ana minallahi wal mu'mini wa ana minallahi wal mu'minuna minni. Ana minallahi wal mu'minuna minni. Yani menafsirkan ayat bahwa ya minni di sini min auliyai wa min muhibbi wa tullabi tadi ya. Minni di sini maksudnya bukan minni dari sisi hissi ya. Jadi Rasul ketika mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni itu bukan berarti secara hissi, bukan berarti secara penciptaan. Ya, jangan kita katakan Rasulullah itu datang dari Allah dalam arti pencipta, tidak. Ya, Rasulullah diciptakan oleh Allah betul, tapi maksudnya bukan dikatakan bagian dari Allah seperti penciptaannya, ya, atau bagian dari zat Allah SWT, bukan begitu. Tapi maksudnya minni di sini bahwa Rasulullah mengatakan aku adalah seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sama seperti Talut mengatakan wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Maksudnya minni itu bagian dari kelompokku gitu ya. Bukan bagian dari tubuhku, bukan bagian dari jasadku, bukan gitu ya. Jadi bagian dari kelompokku, bagian dari orang-orang yang kemudian mentaati aturan-aturan yang telah ditentukan. Illa man irtarafa ghurfatan biyadihi. Nah, kecuali ya boleh saja minumnya, walaupun boleh saja meminum air tersebut, tapi dengan syarat tidak lebih dari satu hidupan tangan. Ya, yakni man qada'a min mata'id dunya. Ditafsirkan ya. Yang dimaksud dengan ghurfatan biyadi itu irtarafa ghurfatan biyadi itu maksudnya adalah mereka yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dari dunia ini. Ya, man qada'a min mata'id dunya. Ya, ala ma la budda minhu minal ma'kul wal mashrub wal malbus wal maskan wa suhbatul khalqi. Jadi artinya orang-orang yang kemudian dikatakan bagian dari Allah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah itu ya, yang ketika mereka berinteraksi dengan dunia bukan berarti mereka lupa dunia sepenuhnya. Ya, maka perkataan Talut bahwa yang masih digolongkan terhadap golongannya adalah yang boleh meminum hanya secicuk saja, itu digambarkan seperti orang-orang ya, seperti para hamba Allah yang ketika memanfaatkan dan menikmati dunia itu secukupnya saja, qanaah, ya, tidak berlebihan, tidak berlebihan atau tidak bermegah-megahan gitu ya. Ya cukup saja untuk makan, minum, pakaian yang secukupnya, dan juga tempat tinggal, wasubatul khalqi, atau berinteraksi dengan manusia juga secukupnya. Ala hadbil iqtirar bi miqdaril qawam. Ya, itu secukupnya itu apa standarnya? Seakan-akan itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Ya, dalam kondisi darurat untuk memenuhi kehidupannya saja, bi miqdaril qawam. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yaqul Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan ay ma yumsiku ramtuhum. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasul memohon kepada Allah rizki, maka Rasul hanya mengatakan ya rzuq ala Muhammadin qutan, yaitu Allah berikanlah kepada keluarga Muhammad ini makanan yang cukuplah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, tidak usah berlebih-lebihan dengan dunia. Nah, jadi intinya Imam Najmuddin Daya menafsirkan kisah dari Talut tersebut ya dengan menggambarkan sungai, air, ya, kemudian minni, kemudian orang yang mengambil sebagian darinya, hanya ghurfatan biyadi, itu seperti orang yang berinteraksi dengan dunia dan perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Terbayang nggak ya, Pak, hubungan antara makna zahir dengan isyarahnya? Makna zahirnya apa sekali lagi? Makna zahirnya bicara apa? Surat Al-Baqarah yang tadi mencisahkan tentang Talut. Atau contoh misalnya begini, coba kalian kasih beberapa contoh. Ya, zahirnya itu misalnya dalam kisah Talut apa istilahnya apa ya? Entitas apa ya? Entitas apa yang itu secara zahir disebutkan dalam ayat tentang kisah Talut? Ambil contoh aja, misalnya apa? Misalnya nih ya, saya langsung sebutkan entitasnya, kalian nanti sebutkan isyarahnya apa ya. Entitasnya misalnya adalah sungai. Isyarahnya apa dalam tafsir Daya? Hah? Ya apa?
Kisah Talut bicara tentang sungai. Tapi isyarahnya itu apa dalam tafsir Dayak? Dunia. Kenikmatan dunia. Dunianya, bukan kenikmatan dunia, dunianya. Ya. Kemudian air sungai, apa itu ininya? Isyarahnya. Zinatud dunia. Zinatuha, perhiasan. Dunia, ya. Kemudian faman syariba minhu falaysa minni, yang meminumnya sebanyak-banyaknya itu bukan bagian dari golonganku. Siapa mereka? Gambaran tentang siapa? Dalam gambaran orang baik dan orang buruk. Yang minum sebanyak-banyaknya berarti al-musi, ya orang yang sama dengan dunianya. Nah, sedangkan yang tidak meminumnya apa? Menggambarkan orang sama dalam ujian dunia, ya. Nah, adapun yang kemudian meminum sedikit saja sekedar untuk memenuhi kebutuhannya itu digambarkan seperti apa? Coba apa? Ya, digambarkan seperti orang yang tidak bermegah-megahan dengan dunia, secukupnya dia menikmati dunia untuk kebutuhan hidupnya saja, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya ada hubungan antara makna zahir dengan mana isyarinya. Nah, sekarang pertanyaan begini, mana isyarinya bertentangan dengan syariat? Mana isyarinya bertentangan dengan syariat? Nah, Enggak. tapi secara konteks ayat, ketemu nggak? Ada hubungannya nggak? Atau secara konteks ayat ada kaitannya dengan kisah Talut? Jauh sih Ustaz kayaknya. Tahu ya. Nah, itulah namanya isyarah gitu ya. Tapi ya ala kulli hal isyarah ini pada dasarnya tidak tertolak sepenuhnya gitu ya, karena dia masih sejalan dengan aturan syariat ya. Makanya kemarin sudah kita bahas kan ada yang namanya isobatul al-haq atau al-isyari ya, bahwa ada beberapa pendekatan yang mana kalau itu semakin jauh dari tafsir zahirnya ya bisa menyimpang dan jatuh kepada batiniyah. Tapi kalau tidak terlalu jauh ya pada dasarnya kalaupun tidak disebut tafsir itu namanya disebut dengan nazirut tafsir, semisal dengan tafsir gitu ya. Karena tafsir isyari ini ada yang mengatakan semisal dengan tafsir tapi bukan tafsir pada asalnya. Contoh lain, wa fi surah Taubah inda qauli ta'ala fil ayati 23 ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yaqul ya ayyuhalladzina amanu ay sadaqu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ma dallahum ila Allah bi'idznih. Nah, ini masih zahir ya. Masih zahir ini, tafsirnya masih zahir. Wahai orang yang beriman, maksudnya adalah yang membenarkan Nabi Muhammad terkait dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari petunjuknya ya. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangilah orang-orang terdekat di antara kalian dari golongan orang kafir. Ai jahidu kuffar nafsi. Nah, ini mulai isyarahnya kelihatan. Jadi, kalau kita lihat di ayatnya nih ya, ini kan surat Taubah ini kan bicara tentang peperangan ya Rasulullah dengan orang kafir Quraisy ya, dan juga orang-orang kafir yang masih melakukan kesyirikan setelah dibebaskannya kota Mekah. Allah memerintahkan untuk memerangi mereka yang masih kufar ya. Tapi di sini dilihat nih ya, pada ayat ya ayyuhalladzina amanu nggak ada masalah karena ini masih sejalan dengan tafsir zahirnya. Tapi lihat, qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Perangilah mereka yang terdekat darimu dari golongan orang kafir. Maksudnya adalah jahidu kuffar nafsi. Nah, ini ayatnya bicara orang kafir manusia atau bukan manusia ya apa? Manusia. Kafir manusia. Tapi lihat, ditafsirkan oleh Najmuddin Dayak kuffar nafsi. Apa ada kuffar nafsi? Hah? Kuffar nafsi manusia bukan? Ya manusia juga sebenarnya, tapi manusia secara fisik atau bukan? Hah? Bukan. Kekufuran jiwanya gitu ya. Jadi jiwanya yang kufur gitu ya, ruhnya. Wasifatiha bimukhalafati hawaha bimukhalafati hawaha sifatiha wa tabdiliha ya wa hamliha ala taatillah ya wal mujahada fi sabilihi fa innahu ta'jibuka anillah. Nah, jadi yang digambarkan di dalam ayat ini lalu ditafsirkan itu bukan peperangan secara fisik gitu ya. Tapi adalah peperangan melawan jiwa yang kemudian termakan oleh hawa nafsu. Yang kemudian jiwa tersebut mengganti ketaatan kepada Allah dengan kemaksiatan kepadanya. Kenapa? Pak Indah
tuhjibuka anillah. Ya, karena hawa nafsu itu akan bisa menutupi dari Allah, maka harus dijihadkan, harus dilawan gitu ya. Wa yajidu fikum ghilzah. Nah, kalau kita bicara zahirnya kan Allah merintahkan untuk bersikap keras kepada orang kafir ya, secara fisik dalam perang. Tapi di sini dipahami ghilzah itu maknanya apa? Ayat azimah shadiqah. Ya, yang dimaksud ghilzah di sini adalah azimah shadiqah, yaitu tekad yang kuat untuk apa namanya? Melawan hawa nafsu, ya fi fanaiha bi tarki syahawati wa ladzatiha wa mustahsanatiha ya wa munazaatiha fi hawaha, yaitu untuk memiliki tekad yang kuat dalam rangka memerangi atau meninggalkan syahwatnya, ya syahwatnya ketika dia menjalani kehidupan ini. Wa haqwa 'alal mutaba'ati talabil haqqi, dan kemudian membawa syahwatnya itu untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ditafsirkan sama seperti yang sering kita dengar lah ya, ada jihadul akbar, ada jihadul asghar yang sering disebutkan oleh kalangan sufi itu kan. Jihad besarnya adalah jihadul nafas, jihadul asgharnya ya jihad melawan orang-orang yang memerangi kita dari golongan orang kafir ya. Nah, jadi ditafsirkan di sini jihadnya bukan jihad fisik tapi jihad melawan hawa nafsu ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ya bi jazbatil wusul yattaqu bihi amma siwahu kama yattaqil mar'u bi tirsihi anin nasyabi warramhi wasayf. Jadi ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Dan ditafsirkan bagaimana? Bertakwa di sini maksudnya bi jazbatil wusul, yaitu orang yang senantiasa menjadikan jiwanya itu sampai kepada Allah. Ya, lantas ketika sampai kepada Allah, lihat takubihi, ya agar hubungannya dengan Allah itu bisa menjaganya, ya dari ammasi wahu, bisa menjaganya untuk tidak condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama yattaqil mar'u, sebagaimana seseorang menjaga dirinya ketika di medan perang dengan tamengnya dari senjata-senjata musuh. Nah, jadi senjata-senjata musuh dalam medan perang itu digambarkan adalah selain Allah. Ya, dan takwa yang menjadi gambaran adalah tameng dalam peperangan itu adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa bisa kalian temukan ya bagaimana isyarahnya ya. Jadi isyarahnya ini secara zahir ayatnya berbicara tentang masalah jihad di medan perang. Tapi secara isyarah malah bicara tentang masalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, nah itu isyarah dari ayat surat At-Taubah ayat 123 ini. Nah, dan surat yang lain, di surat Yusuf, al-qawlihi ta'ala fil ayatain, ya minal ayat at-talatin ila ayat al-wahid wa talatin. Wa qala niswatu fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi qad syaghafa hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Nah, kisahnya kalian paham ya, insyaallah ya. Kisah tentang Nabi Yusuf ini kalian paham ya, yang cukup panjang ini. Kisah tentang bagaimana Zulaikha kemudian ya digibahi lah ya, digunjingi oleh wanita-wanita Mesir saat itu kalau dia merayu anak angkatnya Yusuf ya. Akhirnya Zulaikha menguji mereka dengan meletakkan pistol di tangan masing-masing, dan akhirnya Yusuf diperlihatkan di depan mereka, dan akhirnya mereka takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya gini ya Pak, zahirnya ayatnya kisahnya begitu. Ya, zahirnya ayatnya kisahnya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, isyarahnya apa ini gitu ya? Apa yang dimaksud dengan wanita? Apa yang dimaksud dengan Yusuf? Apa yang dimaksud dengan pisau? Nah, ini nanti tafsirnya bisa beda lagi gitu ya. Jadi tafsirnya itu tidak secara zahir pisau dalam arti alat, Yusuf adalah manusia, ya wanita itu manusia, bukan itu nanti ya. Coba lihat. Yaqul yushiru bin niswah ila sifatil basyariyatin nafsaniyati minal bahimiyah was-sab'ah wasyaitaniyah fi madinatil jasad. Jadi niswatun fil Madinah ya, digambarkan wanita-wanita yang ada di kota itu apa ya, Pak? Ini penggambaran wanita-wanita yang di kota itu maksudnya apa dalam tafsir isyarinya? Hah? Digambarkan sebagai apa? Ya, sebagai sifat manusia yang itu cenderung kepada sifat hewan.
ya, rakus, misalnya apa ya, misalnya egois gitu ya. Nah, itu sifat hewan kan begitu biasanya kan. Kemudian tidak mau berbagi, ya itu sifat hewan ya. Jadi digambarkan wanita di Madinah itu adalah sifat hewan. Madinahnya itu apa? Jasad. Ya. Jadi wanita yang ada di kota. Kota di sini tafsirnya apa nih? Oleh Syekh Najmuddin Hidayah. Hah? Madinah. Jasad. Ya, jasad insan. Ya, itu kan jauh sekali dari makna zahirnya kan? Ya. Imra'atul Aziz. Nah, karena Imra'atul Aziz tafsirnya apa? Hiya dunya. Jadi istri dari Al-Aziz yang merayu Yusuf itu adalah dunia, ya, dunia ini. Turawidu fata'an nafsihi, tutalibu abdaha wa huwal qalbu. Yang mana dunia ini yaitu digambarkan apa Imratul Aziz yang digambarkan sebagai dunia ini merayu fataha, ya, merayu apa namanya? Merayu Nabi Yusuf alaihissalam untuk berzina dengannya, an-nafsihi. Nah, yang dimaksud fataha di sini apa? Ya, apa? Ditafsir oleh Syedayah, yang dimaksud fataha di sini apa? Kalau Imratul Aziz dunia, fataha? Kalbu bukan Kalbu. Jadi wanita itu Imratul Aziz digambarkan dunia yang merayu pemudanya, maksudnya adalah merayu hati manusia, ya, agar cenderung kepada dunia, gitu ya. Kama abdan fil bidayah lihajatihi ilaiha litarbiyah. Ya, sebagaimana ya hati ini selayaknya seperti hamba yang pada awalnya yang butuh untuk terus dididik, ya, agar dia kemudian tidak terlalu cenderung kepada dunia. Falamma kaulal qalbu wasafa anda nasil basyariyah, ya. Ketika hati sempurna, lalu kemudian suci dari berbagai macam apa namanya kotoran-kotoran jiwa, apa kotoran-kotoran sisi kemanusiaan gitu ya. Istahalal mawdar al-ilahi, maka kemudian dia siap untuk bisa menjadi tempat bagaimana apa namanya Allah meletakkan hati tersebut, ya, al-mandar ilahi, agar sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Allah. Fatajalla lahu rabbu tabaraka wa ta'ala fatanawwara al-qalbu binuri jamalihi. Maka kemudian Allah tampak kepada hatinya dan akhirnya menerangi hati tersebut dengan cahaya keindahan dan keagungannya. Fataja ilahi kullu syai' wa sajada lahu hatta dunya. Akhirnya kemudian fataja ilahi kullu syai'. Akhirnya segala satu yang membutuhkan Allah, dan sujudlah hanya kepada Allah sampai dunianya pun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad syaghafaha hubba ai ahabbat dunya ghayatal hubbi lama tara alai athar jamalha. Nah, di sini digambarkan ya, ketika Yusuf kemudian ada kecenderungan untuk juga untuk kemudian menerima godaan Zulaikha, ada godaan dunia lah, hati ada kecenderungan untuk menerima godaan dunia, maka ya ahabbat dunya ghayatal hubbi lama tara alai athar jamalil haq. Ya. Bukan, kembali. Keliru saya. Fasyaghafaha hubba. Ya, fasyaghafaha hubba itu siapa dia? Hah? Turawidu fata nafsi qad syaghabba hubba inna la naraha fi dhalalin mubin. Qad syaghafaha hubba. Ya, jadi ai ahabbat dunya ghayatal hubbi. Jadi gini, hati yang dia murni, yang tidak ada cenderung kepada dunia, ya, malah dunia yang cenderung kepada hati tersebut. Gitu ya. Baik. Yang merayu itu Zulaikha atau Yusuf? Ya apa? Hah? Zulaikha. Zulaikha digambarkan apa dalam tafsir isyarinya? Zulaikha itu dunia atau hati? Dunia. Ya. Yusuf hati atau dunia? Hati. Hatinya ya. Syedayah sampai-sampai hati yang telah sempurna dengan keindahan Allah itu ya membuat dunia pun akhirnya tunduk kepada hati tersebut atau mengikuti hati tersebut. Qad syaghafaha hubba. Jadi Zulaikha artinya cinta kepada Yusuf, artinya seperti dunia yang akhirnya menurut kepada hati yang sudah tercerahkan oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ya. Ahabbat dunya, sampai dunia pun cinta kepada hati yang sempurna ini. Lama tara alaihi athar jamalil haqqi, ketika dunia melihat ya bagaimana keindahan dari al-haq, ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah hati ini tadi ya. Wa amma lam yakul li nisbati sifatil basyariyah, tapi ketika wanita-wanita yang ada di kota, maksudnya adalah jiwa-jiwa manusia lain ya yang belum mendapatkan
kenikmatan untuk dekat kepada Allah ini tadi, ya, lam yakun li niswati sifatil basyariyah ittila ala jamal Yusufil qalbi. Ya. Jadi ketika jiwa-jiwa manusia lain itu belum merasakan bagaimana indahnya hati yang dekat kepada Allah yang digambarkan seperti Yusuf tadi, ya, maka kunna yalumna dunya ala mahabbatihi. Maka kemudian mereka menghina dunia. Kenapa mencintai hati yang sempurna itu? Karena mereka belum mengenal hati yang sempurna itu. Fakulna, lantas kemudian mereka berkata, yaitu jiwa-jiwa manusia yang belum mengenal dunia yang sudah mengenal hati yang sempurna tadi. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ya, sungguhnya kami melihat Anda, wahai dunia, itu kalau gambaran dunianya ya. Tapi maksudnya kan kami melihat kamu yang Zulaikha gitu ya, dalam kondisi yang tersesat karena cenderung kepada Yusuf. Ya. Falamma sami'at Zulaikha dunya, digambarkan ya. Lalu ketika Zulaikha yang digambarkan sebagai dunia mendengarkan bimakrihinna ai fi malamatiha, ya, mendengar kecelaan dari niswah yang digambarkan sebagai sifatul basyariyah. Nih, kalian lihat pahami apa? Setiap mufradatnya ya, setiap mufradatnya itu diganti dengan makna yang berbeda ya. Ya, niswah itu sifatul basyariyah. Yusuf diganti dengan qalb. Zulaikha diganti dengan apa? Dunia, ya. Nah, itu pahami, itu tafsir isyari begitu. Nah, ketika kemudian Zulaikha mendengarkan celaan wanita-wanita tadi yang digambarkan sebagai sifatul basyariyah, arsalat ilaihinna ay as-sifat. Maka dia memanggil sifat-sifat basyariyah yang tadi belum mengenal hati yang sempurna tadi. Wa'atadat lahunna muttaka'a ay hayat tu'matan munasibatan likulli sifatin minha. Lantas kemudian dipersiapkan bagi mereka jiwa-jiwa manusia yang belum mengenal hati tadi, yaitu makanan yang sesuai dengan masing-masing sifat dari jiwa-jiwa manusia yang masih belum mengenal hati yang sempurna. Wa atat kullu wahidatin minhunna sikkina wa wasikkinu dzikr. Dan akhirnya masing-masing jiwa manusia tadi diberikan apa? Satu pisau ya, untuk bisa dia mengenal hati yang sempurna. Pisaunya ini apa? Ya, apa? Zikir kepada Allah ya. Jadi pisau itu zikir untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Waqalat. Nah, maka kemudian berkatalah dunia ya, Zulaikha yang digambarkan dunia ini, li Yusuf al-qalb. Ya, berkata kepada hati yang dia sudah mengenalnya gitu ya. Ukhruj alaihinna. Ya, keluarlah untuk diperkenalkan kepada orang-orang diperkenalkan kepada jiwa-jiwa manusia yang tadi sudah mulai berzikir gitu ya. Uqu alaihinna wa huwa isyara ila ghalabati ahwalil qalbi ala sifatil basyariyah. Ya. Ya, isyarat kepada kondisi hati yang akan ditampakkan kepada jiwa-jiwa manusia yang belum mengenalnya. Falamma ra'aynahu ay waqa'na ala jamalihi wa kamalihi. Ketika jiwa-jiwa manusia itu melihat bagaimana ya kesempurnaan, keagungan dari hati yang telah diberikan cahaya Allah tadi, akbarnahu. Ya, akbarnya jamalahu an yakuna jamalal bashar. Ya, mereka merasa takjub melebihi takjub kepada ketapanan manusia. Ya. Wa qulna hasyalillahi ma hadza bashara. Lalu mereka berkata, hasyalillah ya. Ini takjub ya, ini namanya sighatu takjub. Ya, masya Allah itu aja begitu. Ini bukan manusia. Ay jamalul bashar. In hadza illa malakun karim. Ma hadza illa jamalu malakil karim wa huwa Allah taala bi qiraati man qara'a Malik, Malikun Karim. Jadi di sini kalau tafsir yang masyhur ya, bahwa ya wanita-wanita kota tadi yang menggambarkan sebagai malaikat yang mulia ya. Tapi kalau dalam satu qiraat kata Imam Dayah maksudnya Malik, bukan Malak ya, tapi Malik maksudnya adalah Allah. Ya. Jadi yang menggambarkan itu seperti Allah yang maha kalau seperti ya Allah yang memang maha sempurna. Ya, tapi ini juga masalah gitu ya. Emang manusia bisa melihat bagaimana wujud Allah gitu ya. Tapi intinya adalah ini wanita-wanita ini yang digambarkan jiwa-jiwa manusia, artinya kemudian mengenal ya lewat zikirnya tadi bagaimana hati yang telah disempurnakan dengan cahaya Allah. Paham ya kalian ya? Lihat mufradatnya itu diganti dengan mufradat ma'ani isyariyah ya. Jadi mufradatnya diganti dengan ma'ani isyariyah. Zulaikha diganti dengan dunia, Yusuf diganti dengan al-qalbul munawwar bi jamalil haqqi. Ya, kemudian apa lagi? Niswatun fil Madinah digambarkan apa? Sifat basyariyah ya, fil jasad ya kan? Kemudian sikin ditafsirkan dengan zikir ya. Lalu kemudian apa lagi tadi?
apa namanya, ya pokoknya ini ada beberapa entitas yang ditafsirkan dengan makna-makna isyari. Nah, ini tergambar ya bagaimana tafsir isyari itu tampak jelas di dalam tafsir Imam Jaya. Nah, yang terakhir nih, ayat terakhir ya ditafsirkan juga secara isyari. Wa fi suratin Naml inda qaulihi ta'ala fil ayatain ya as-sabi asyar wa thamin asyar. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri fahum yuzaun. Nah, ini saya penasaran ya. Kira-kira Sulaiman itu tafsirnya apa? Junud itu tafsirnya apa? Ya, jin, ins, fire. Nah, itu tafsirnya apa gitu ya. Ini diganti lagi nih nanti oleh apa namanya? Imam Jaya dengan makna yang berbeda. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yaqul wa husyira li Sulaiman junudahu minal jinni ay sifatahul asyaitaniyah. Jadi digambarkan Sulaiman telah mengumpulkan sifat-sifat syaitannya. Junudul jin itu digambarkan sifat syaitaniyah. Wal ins ay sifatahun nafsaniyah. Jadi jin digambarkan sifat syaitaniyah, al ins digambarkan sifat nafsaniyah. Ya, Sulaiman mengumpulkan sifat syaitan dan sifat nafsaniyah ya. Wa tayr ya, wa tayr dan kemudian burung. Burung ditafsirkan sifatuhu al-malikiyah ya. Fahum yuzaun ay an tabi'atihim bi syari'atin yasqalu li Sulaiman al-qalb wa yarqadu lahu. Dan mereka fahum yuzaun dipisah-pisah gitu ya dalam rombongan-rombongan atau pasukan-pasukan yang berbeda. Nah, digambarkan apa? Yaitu mereka dibeda-bedakan berdasarkan tabiat syariat agar mereka semua tunduk kepada Sulaiman. Ya, yang digambarkan Sulaiman itu sebagai hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di akhwat. Hati yang tunduk kepada Allah apa ininya? Dalam ayat ini yang disebut hati yang tunduk kepada Allah itu apa? Hah? Sulaiman. Nah, ketika jiwa-jiwa yang akan ditundukkan dengan syariat Allah agar tunduk kepada Allah seperti Sulaiman itu siapa? Al-jin, wal-ins, dan at-tayr. Nah, al-jin menggambarkan sifat syaitaniyah, ya, as-sifat syaitaniyah, manusia menggambarkan as-sifat nafsaniyah, dan at-tayr menggambarkan sifat as-sifat al-malikiyah. Sifat malikiyah itu sifat yang ingin apa namanya malik ya, ingin menguasai sesuatu gitu ya, agar mereka tunduk kepada Sulaiman, artinya tunduk kepada syariat Allah. Ya, hatta idza atau ala wadin namli wa huwa hawa nafsul harisu ala dunya wa syahwatiha. Dan ketika mereka ya pasukan tadi kemudian melewati wadin namli, lembah yang ada di situ semut. Nah, ini digambarkan apa? Hawa nafsu al harisu ala dunya wa syahwatiha. Digambarkan seperti hawa nafsu yang tamak terhadap dunia dan syahwatnya ya. Qalat namlatun wa hiya nafsul lawwama. Wadin namli digambarkan hawa nafsu. Kemudian namlatun ya, salah seekor semut itu berkata, digambarkan sebagai nafsul lawwama. Nafsul lawwama itu artinya jiwa yang senantiasa mengajak manusia gitu ya untuk melakukan apa namanya keburukan. Itu nafsul lawwama. Atau bukan lawwama, keliru. Nafsul lawwama itu adalah jiwa yang terus mengeluh ya, lau, dari kata lau. Ya, jiwa yang terus apa namanya mengeluh atas dirinya, itu disebut nafsul lawwama. Jadi semut ini mengeluh gitu ya, dan berkata, ya ayuhan namlu ay as-sifatun nafsaniyah, wahai sekelompok semut. Digambarkan semut-semut ini tadi adalah as-sifatun nafsaniyah. Udkhulu masakinakum ay mahalikumul mukhtalifah wa hiyal hawasul khams. Lihat ya. Masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. Digambarkan sebagai apa ya, Pak? Rumah-rumah ini tadi al-hawasul khams. Apa al-hawasul khams? Hah? Mana al-hawasul khams? Panca indra. Ya, jadi gunakan panca indra kalian itu untuk tidak apa namanya dibinasakan. La yahtimannakum la yahlikannakum Sulaiman al-qalbu wa junudu al-musakhkhara lahu wa hum la yash'urun li'annahumul haq ya wa antumul batil. Jadi digambarkan bahwa semut-semut tadi itu digambarkan sebagai jiwa yang batil ya, jiwa yang menyimpang, atas kemudian diperingatkan untuk mereka menggunakan panca inderanya agar kemudian tidak dibinasakan oleh Sulaiman dan pasukannya. Ya, Sulaiman dan pasukannya itu digambarkan seperti hati dan pasukan yang tunduk kepada hati tersebut.
Dan mereka tidak menyadari hal tersebut di annahumul haq, karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal kebenaran ya. Fa idza ja'a al-haqqu zahaqal batil. Kama anna syamsa idza tala'at tabtulu dzulma wa tanfiha wa hiya la tash'uru bihalil dzulmati wa ma'asabaha. Jadi gambarkan kebenaran itu ya ketika dia bertemu dengan kebatilan maka pasti kebenaran akan menang. Sebagaimana matahari ketika terbit maka dia akan mengalahkan kegelapan malam. Ya. Baik. Ini lihat tafsirnya mengisahkan tentang Nabi Sulaiman atau mengisahkan tentang hati sih sebenarnya? Siapa? Ini ayatnya mengisahkan tentang Nabi Sulaiman atau tentang hal yang lain? Ya, ini bicaranya malah tentang hati. Nabi Sulaimannya malah kita lupa nih. Ini kisah Nabi Sulaimannya malah nggak tahu, gitu ya. Malah dialihkan kepada kisah yang lain. Nah itulah tafsir isyari. Ya sekali lagi pada dasarnya sih secara makna tidak ada masalah gitu ya. Tapi dengan catatan ya kata Syekh Zahabi, ketika menafsirkan dengan tafsir isyari bukan berarti menafikan tafsir zahiri. Karena kalau misalnya nih ya, tafsir isyari seperti ini, konsekuensinya menafsirkan tafsir zahiri, seakan-akan dia yang menafsirkan tafsir isyari ini menganggap cerita Sulaiman itu tidak ada gitu ya. Kan begitu logikanya kan? Karena ditafsirkan dengan mana-mana yang tidak sesuai dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau ada unsur pengingkaran terhadap zahir. Nah, ketika ada pengingkaran terhadap zahir inilah yang disebut oleh Syekh Az-Zahabi dengan istilah al-batiniyah. Nah, al-batiniyah inilah kelompok yang mencari makna di luar zahir ayat dan mereka menyimpang. Tapi kemarin sudah kita bahas ya, Pak ya. Kemarin sudah kita bahas di muqaddimahnya Syekh Najmuddin Dayah mengatakan ketika aku menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan tafsir isyari, tetap beliau mengakui apa? Makna zahir dari ayat. Masih ingat nggak? Apa kata Syekh Zahabi ketika mengkaji muqaddimah dari tafsirnya Syekh Dayah, ya. Jadi Syekh Dayah itu ketika menafsirkan tafsir isyari, beliau tetap mengambil makna zahirnya, ya. Mana yang muqaddimah muqaddimah dari tafsir Najmuddin Dayah. Mana nih coba? Sehingga saya ada beliau menjelaskan bahwa Imam Najmuddin Dayah itu tetap menafsirkan berdasarkan makna zahirnya, atau tidak menolak makna zahirnya. Ya. Jadi kalau kita baca nanti kita ketemu. Jadi al-muhim harus hati-hati ya. Mufassir tafsir isyari itu harus hati-hati. Jangan sampai dia semacam senang dengan menafsirkannya secara isyari, tapi kemudian ada konsekuensi seakan-akan meragukan kisah-kisah Al-Quran yang tadi. Ini takwilat dari Najmuddin Dayah. Nah sekarang yang kedua kita akan bedakan ya dengan mufassir yang kedua yang menyelesaikan tafsir Najmuddin Dayah, yaitu Alauddaulah As-Sunnani. Min ta'wilat As-Sunnani fi surat At-Tahrim inda qawlihi ta'ala fil ayati 11 ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al-qaumil zalimin. Yaqul Allah Ta'ala ya wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu yakni al-quwa al-mu'minah min quwa an-nafsil lawwamah. Allah memberikan perumpamaan untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya adalah jiwa atau kekuatan ya atau sisi manusia yang beriman ya, perumpamaan dari jiwa manusia yang lawwamah. Imra'atu Fir'aun yakni al-quwa salihah al-qabilah tahta al-quwa al-fasid al-fa'ila al-mustakbirah ya. Jadi Imra'atu Fir'aun ini digambarkan sebagai apa? Nah, sebagai jiwa yang saleh ya. Jadi Imra'atu Fir'aun ditafsirkan sebagai jiwa yang soleh, yang berhadapan dengan ya kekuatan atau sisi kekuatan di dalam jiwa manusia yang itu merupakan sesuatu yang fasid, ya fasid yang takabur kepada Allah SWT. Ya, ma'dharraha kufruku wa al-fa'ilatil fasidah idza kana salihah hiya bi nafsiha. Yang mana kekuatan yang fasid ini tadi tidak akan membahayakan ya. Tidak akan membahayakan kekuatan yang soleh ini tadi dalam jiwa manusia kalau jiwa itu sendiri telah menjadi jiwa yang soleh. Ya. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qaumil zalimin. Yani idh qalat al-latifatu salihatul qabila fi munajatiha. Yaitu ketika
jiwa yang tadi soleh, ya, yang ada dalam diri manusia itu bermunajat ma'arabbiha. Ibnili baitan fi aqsi aqwalil qalbi. Ya, dirikanlah bagiku rumah, ya, di salah satu sisi hatiku. Baik, ya Pak, asal. Doanya Asia untuk meminta kepada Allah surga, rumah di surga itu surga yang mana maksudnya? Atau rumah di mana? Rumah di surga hakiki atau yang memang nanti di surga di hari kiamat? Atau yang lain? Hah? Rumah di surga di hari kiamat. Hari kiamat kan? Digambarkan oleh As-Sumnani dengan apa nih? Rumah yang digambarkannya ini malah bukan surga dalam hati di akhirat nanti ya, tapi malah baitan aqsu fi aqwaril qalbi. Ya, rumah yang sudah ada di dalam hati orang yang beriman. Ya, wa qala aidan fi munajati anajini min hadhil quwwa al-fasidatil wal al-fa'ilati wa amaliha. Wa najini min anwa'iha, ya, wa qawaha al-zalimah. Dan akhirnya digambarkanlah Fir'aun, ya, dan pasukannya itu sebagai sisi buruk manusia, ya, jiwa manusia yang buruk. Karena manusia itu kan falhamaha fujuraha wa taqwa. Jadi jiwa yang takwa itu kemudian memohon kepada Allah untuk bisa diselamatkan dari jiwa yang fujur. Ya. Jadi digambarkan Asia itu jiwa yang bertakwa, sedangkan Fir'aun itu jiwa yang fujur. Nah, sedangkan rumah yang ada di surga itu digambarkan adalah tempat yang ada di dalam hati. Ya. Nah, jadi ini kisahnya Fir'aun dan Asia ini digambarkan adalah di dalam diri manusia. Ya, kisah tentang dua manusia, yang satu mukmin, yang satu kafir, digambarkan di dalam diri manusia seperti dua sisi jiwa manusia. Tapi sekali lagi ya Pak, ini agak kita harus berhati-hati ya menafsirkan ayat-ayat seperti ini dengan cara isyarat. Ya memang secara makna isyaratnya nggak masalah, tapi lagi-lagi kisah tentang Asia dan Firaun itu dongeng atau hakiki? Hah? Hakiki atau dongeng? Hakiki. Dan salah satu potensi buruk tafsir isyari adalah kalau sampai mengingkari kisah hakikinya. Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Karena kisahnya ini tidak dijelaskan ya, tidak ditampakkan sebagaimana mestinya, tapi malah mengalihkannya kepada makna yang lain. Wa fi surati Asy-Syamsi inda qoulihi ta'ala fil ayah 11 wa ma ba'daha kadzabat Tsamud bi tawwaha idzin ba'atsa ashqaha. Ini sama ya seperti kisah-kisah sebelumnya yang dialihkan kepada makna yang lain gitu ya. Jadi kisah-kisah yang hakikatnya ada di masa sebelum Rasulullah kemudian ditafsirkan dengan makna-makna yang sifatnya terkait dengan jiwa manusia ya. Ila akhir surah yaqul kadzabat Tsamud bi tawwaha idzin ba'atsa ashqaha, yani idzan ba'atsa latifah wa asra'at ila tadiyya in ba'atsa ashqa wan nafsi ala ittil latifatu salihah liyakira naqata syauqiha. Jadi digambarkan Tsamud itu sebagai apa? Tsamud itu sebagai an-nafsut tadiyah. Ya. Kemudian digambarkan apa? Naqah itu sebagai syauq ya. Naqah itu sebagai syauq kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tsamud yang kemudian mendustakan Nabi Saleh, lantas kemudian menyembelih mukjizatnya Nabi Saleh berupa unta yang diciptakan dari batu itu, ya digambarkan seperti apa? Kaum Tsamud itu digambarkan seperti jiwa manusia yang tadiyah ya, yang fujur. Yang kemudian mereka atau jiwa yang fujur ini tadi in ba'atha ashqa wa nafsi ala istillati fatis salih yaqirana qata syauqiha. Ya. Akhirnya jiwa yang fujur ini tadi kemudian ya ashqa wa nafsi ala istillati fatis ya kadzabat Tsamud bi tawwa idzan ba'atha ashqaha. Ya, ketika melakukan keburukan, ashqa itu kan syaqi ya, perbuatan yang buruk, perbuatan yang membuat mereka nanti akan diazab karena mereka menyembelih naqahnya Nabi Shalih alaihi salam ya. Faqala lahum Rasulullah. Nah, rasulnya Nabi Shalihnya itu digambarkan sebagai al-latifah ya, jiwa yang bertakwa gitu ya. Kolotnya lah kalau dalam gambarannya Imam Najibul Hidayah itu adalah seperti Sulaiman, itu adalah kolotnya gitu ya. Hati yang dicahayakan, yang diberikan cahaya Allah. Naqatallahi wa suqiyaha. Nah, jadi Al-Latifah ini berkata kepada nafsu, kepada jiwa yang tagiyah, ya, naqatallahi wa suqiyaha, ihzaru aqrana qatis syauqi wa syurbiha min aini dzikri. Ya, berhati-hatilah ya, atau janganlah kemudian
mengganggu gitu ya. Naqatus syauk, ya apa namanya, unta digambarkan sebagai bentuk kerinduan kepada Allah. Ya, dan apa namanya, jangan ganggu unta yang kemudian juga ketika dia meminum air dari kan begini ya, kalau kita baca kisah Nabi Soleh kan, Nabi Soleh kemudian membuat perjanjian lah dengan kaum Samud ya. Satu hari untanya meminum apa namanya, dibagi menjadi 2 hari gitu ya. Satu hari untuk untanya, satu hari untuk kaum Samud gitu ya. Nah, maka kemudian Nabi Soleh mengingatkan, biarkan untanya itu meminum air tersebut. Nah, air itu digambarkan sebagai apa? Zikir. Zikir kepada Allah dengan lisan. Tapi apa yang terjadi? Fakat zabuhu fa'aqaruha. Ya, maka yang terjadi apa namanya, jiwa yang fasid, jiwa yang fujur, yang tawbiyah ini malah kemudian mendustakan bitakdzibihim Soleh, yang mendustakan Nabi Soleh dan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi Soleh tadi. Ya, al-latifatun nafsiyah, yang digambarkan sebagai al-latifatun nafsiyah. Soleh ini adalah al-latifatun nafsiyah. Ya, wa aqaruna qatasyaw, dan maka malah mereka kemudian menyembelih unta asyaw ini. Padahal dama alaihim rabbuhum bidzambihim. Karena itulah Allah kemudian mengazab mereka dengan dosa tersebut. Ay ahlakahumullah fasawwaha, ay ammahum bidzalikal azab wala yakhafu uqbaha wala yakhafu al-quwa al-akhirah fi akhirina qatisyauqi aqibatal amri fa ahlakahum bitubyanihim li rasulihi wa taqdibihi iyyahu. Jadi artinya begini ya, digambarkan jiwa yang tadi tawbiyah ini membunuh unta syauk, itu maksudnya adalah tidak mau zikir gitu ya. Tidak mau merindukan Allah gitu. Gambarnya seperti itu. Jiwa yang tidak mau merindukan Allah. Maka jiwa-jiwa yang seperti inilah yang nanti akan diazab ya, dan mereka wala yakhafu akbar. Kenapa mereka diazab? Karena mereka tidak takut kepada apa yang harusnya dirindukan oleh jiwa manusia ya. Jadi mereka menyembelih jiwanya. Jadi gini ya, gambarnya itu mereka menyembelih untanya Nabi Soleh itu digambarkan seperti mereka yang meninggalkan zikir kepada, atau meninggalkan rasa rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujung-ujungnya kembali lagi kepada masalah zikir hati ya, kemudian bagaimana apa jiwa ini terus-menerus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi tidak menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan mereka kemudian mengingkari Nabi Soleh ya. Lantas tidak bicara tentang mukjizat Nabi Soleh, tidak bicara seperti itu gitu ya. Dia menggambarkan kisah Nabi Soleh ini dengan gambaran-gambaran yang sifatnya imateri atau yang sifatnya terkait dengan masalah-masalah kejiwaan gitu, atau masalah-masalah yang itu bicara tentang masalah hati. Nah ini mirip lah seperti tafsirnya siapa? Najibul Hidayah. Tapi di akhir ya akhwat, ini di akhir Syekh Muhammad Husain tadi kayaknya nggak memberikan komentar ya. Beliau hanya memberikan contoh saja ya. Berikan contoh saja untuk kita mengetahui bagaimana gambaran tafsir isyari yang mereka ya fokusnya itu menafsirkan pokoknya ayat-ayat yang bicara tentang masalah kisah-kisah itu kalau bisa ditarik kepada aspek ruhinya maka diambil aspek ruhinya. Nah, ini kita bisa kiaskan ya Pak. Kita bisa kiaskan ya kalau kisah Nabi Sulaiman, kisahnya Fir'aun, ya kisahnya Nabi Soleh digambarkan seperti itu. Ya kira-kira mirip lah dengan kisah-kisah Nabi-Nabi yang lain. Nabi Musa bertemu Fir'aun, kemudian kisah apa namanya Nabi Ibrahim bertemu dengan Namrud. Ya digambarkan seperti itulah ya. Ibrahim digambarkan sebagai al-qalbul sholih, kemudian Namrud digambarkan sebagai an-nafsus syaitaniyah misalnya. Nah, seperti itu ditafsirkan oleh kalangan apa namanya mufassir sufi. Tapi sekali lagi catatannya adalah agar tidak jatuh kepada batininya, maka kalangan sufi ini tidak boleh mengingkari zahir dari suatu, atau tidak boleh mengingkari makna zahir dari suatu ayat. Karena kalau sampai kepada level mereka mengatakan yang dimaksud bukan kisahnya, nah itu bisa dikategorikan mereka mengingkari kisah-kisah yang faktual terjadi sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Ada at-tafsir sufi al-isyari al-faydi ya min ta'wilat an-najmiyah alladhi allafahu al-mufassirani wa huma Najmuddin Daya wa Alauddaulah as-Sunnani.